Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah materi mengenai transformasi geometri, di mana translasi kita sudah bahas sebelumnya. Yang sekarang akan kita bahas adalah pada materi dilatasi atau perkalian. Ini merupakan materi kelas 11 SMA atau SMK. Oke. Dilatasi ini merupakan transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Apa itu maksudnya? Nah, dapat dilihat di sini. Ini adalah konsep dilatasi yang digambarkan pada aplikasi GeoGebra. Di sini ada sebuah bangun segi 4, di mana titik A, nih, titik A minus 3,2, titik B min 3,3, titik C min 4,3, dan titik D min 4,2. Itu merupakan titik awalnya. Setelah kita dilatasi tadi kan artinya perkalian. Jadi ada kemungkinan diperbesar, ada kemungkinan diperkecil. Ketika perbandingan skalarnya itu berupa bilangan positif, artinya diperbesar. Dan ketika faktor skalar itu bernilai negatif, artinya diperkecil. Jadi, di sini adalah bangun awalnya. Contohnya, nah, ini merupakan dilatasinya. Nih, gambar yang di bawah ini merupakan titik bayangan. Ketika dilatasinya berubah, gambarnya akan berubah. Nah, semakin mengecil karena dilatasinya minus 0,5. Semakin diperkecil gambarnya, kan? Oke. Kalau dilatasi 2, tuh gambarnya akan diperbesar. Nah, di mana dilatasi ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, dilatasi ini biasanya ditemukan saat presentasi di depan kelas menggunakan layar infocus. Jadi layar infocus itu kadang kita zoom diperbesar, kadang kita perkecil. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan dilatasi. Selain itu, alat mikroskop, jika kalian pernah melihatnya, itu biasanya digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil ya. Jadi lewat mikroskop itu benda itu akan terlihat lebih besar. Itu penerapannya yang lain. Nah, contoh penerapannya lagi pada peta. Peta itu kan memperkecil suatu gambar ya kan. Biasanya di situ ada skala 1:500 misalnya. Jadi 1 cm itu mewakili 500 cm pada jarak yang sebenarnya. Kemudian dapat ditemukan di mana lagi? Miniatur. Contohnya miniatur sebuah pesawat terbang. Jadi miniatur itu kan mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat terbang yang sesungguhnya, hanya saja ukurannya yang lebih kecil. Jadi bentuk seperti miniatur pesawat ini akan mengalami dilatasi, berupa dilatasi diperkecil dari pesawat terbang yang sesungguhnya. Itulah beberapa konsep dilatasi yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dilatasi ini ditentukan oleh pusat dilatasi. Dalam GeoGebra, ini pusat dilatasinya di sini. 0,0. Atau ada juga nanti beberapa dilatasi ditentukan oleh titik tertentu. Itu akan kita pelajari nanti. Jadi, kalian harus mengenal dulu ada pusat dilatasi, ada faktor skalar. Nah, faktor skalar ini apa? Faktor skalar ini sama saja perbandingannya. Kalau misalnya di titik asal 0,0, titik pusatnya, dan ada titik sembarang tadi, misalkan A, B. A ini nanti titik di X, B ini titik di sumbu koordinat Y. Jadi masing-masing ini ada faktor skalarnya. Faktor skalar ini yang menunjukkan nanti akan didilatasikan dengan
diperkecil atau diperbesar. Simbolnya adalah huruf K. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang kita bahas awal adalah titik pusat 0,0. Kalau dilatasi titik pusat 0,0, aturannya adalah ketika kita mencari bayangan, kan kalau ada titik itu pasti ada sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Nah, A X, Y, misalkan angkanya 3,2. Mencari bayangan dari 3,2 yang dilatasikan dengan faktor skalar tertentu, itu caranya kita mencari dulu bayangan di X-nya berapa dan bayangan di Y-nya itu berapa. Ini simbol bayangan X-aksen. Jadi, kalikanlah dengan skalarnya. Faktor skalar yang diketahui. Contohnya di sini ada sebuah titik. Kalau ini ada sebuah segitiga, jadi ada 3 titik. Titik A, titik B, titik C. Titik A 2,3, titik B 7,1, titik C minus 2, minus 5. Faktor skalarnya berapa? Lihat di sini, didilatasi. Nah, ini yang menunjukkan faktor skalar. Di pusat 0,0. Kamu perhatikan dulu, kamu analisis dulu soalnya apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pertanyaannya adalah tentukan bayangan segitiga ABC tersebut. Jadi, kalikan saja di sini. 2 kali 3, itu cara mudahnya ya. Sini. Aturannya kan tadi bayangan adalah faktor skalar dikali titik asal. Jadi kalikan saja. 3 dikali 2, 6. Kemudian 3 kali 3, 9. Jadi dapat X aksennya 6 dan Y aksennya adalah 9. Kamu masukkan titiknya 6,9. Kemudian di titik B itu 7,1. Kalikan saja. 7 kali 3 atau 3 kali 7 sama dengan 21 dan 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan bayangan B aksennya menjadi 21,3. Kemudian bayangan C sama langkahnya. Minus 2. Dilatasinya 3, jadi 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6. 3 dikali minus 5 hasilnya min 15. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian contohnya bagaimana ketika dilatasi itu berada di titik pusat sembarang. Jadi cara menentukannya adalah X aksen sama dengan K dikali X dikurang K dikali A ditambahkan dengan A. K ini adalah faktor skalar, X adalah titiknya, dan A adalah pusatnya. Nih, jadi pusat itu A, B. Kamu tentukan dari titik pusat, cari yang mana A-nya, cari yang mana B-nya. Dari titik awal, cari X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Kemudian, kamu tentukan mana faktor skalarnya. Kemudian kamu masukkanlah ke sini. Aturannya X aksen sama dengan KX dikurang KA ditambah A. Y aksen sama dengan KY dikurang KB ditambah B. Ini yang harus kamu hitung terlebih dahulu. Kemudian kamu tambahkan dengan B. Contohnya diketahui titik A nya adalah minus 2,4. Nih yang harus kamu ketahui. Kemudian pusatnya 3,-1. Faktor skalarnya min 3. Pertanyaan adalah bayangan. Jadi dari titik ini adalah X. Kemudian ini adalah Y. Pusat itu menentukan A dan B. Jadi A-nya 3, B-nya min 1. Faktor skalarnya berapa? Faktor skalarnya min 3. Kita masukkan saja ke sini. Kita cari dulu bayangan dari X. K min 3. Nih, min 3 dikali min 2. Dikurang, nih dari sini kurang, min 3 kali 3. Kenapa 3? Karena ini di sini dikalikan dengan A. Ditambah A. A-nya nilainya 3. Jadi dapat min 3 kali min 2. Min kali min hasilnya akan menjadi positif 6. Dikurang min 3 kali 3 min 9. Ditambah 3. 6 di sini ingat ada operasi nih, jadi berubah tanda kan jadi positif. 6 ditambah 9 ditambah 3 hasilnya 18. Oke, selanjutnya mencari bayangan dari Y. Kalikan skalarnya dengan titik Y. Min 3 dikali 4
dikurang min 3 dikali min 1. 4 kita dapatkan dari mana? 4 kita dapatkan dari titik Y nya 4. 2 min 2 kali 4 ya kan? Kemudian dikurang min 3 kali min 1. Masukkan saja ini angkanya, ditambah minus 1. Min 3 kali 4 min 12, dikurang min 3 kali min 1 adalah 3 positif. Jadi minus ini didapatkan dari sini ya. Yang di dalam kurung ini nilainya positif 3. Ditambah min 1. Min 12 dikurang 3 ditambah min 1, hasilnya min 16. Jadi titiknya X, Y 18, min 16. Selanjutnya, kalau misalkan diketahui suatu garis dengan persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 3 dan dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skalar k menghasilkan bayangan 2x dikurang 5y sama dengan minus 9, tentukan nilai k. Nah, sekarang kita menggabungkan antara dilatasi dengan sebuah persamaan garis. Faktor skalarnya tidak diketahui, yang diketahui hanya persamaan awal dan ini persamaan awalnya, kemudian ada pusatnya 0,0 dan bayangannya 2x dikurang 5y sama dengan minus 9. Maka cara kita mencarinya, aturan awal adalah bayangan sama dengan faktor skalar dikalikan titik awal. Dari persamaan ini kita cari nilai x-nya, kita balik. Jadi kita dapatkan x sama dengan x aksen dibagi dengan k. Bayangan dari x dibagi faktor skalarnya. Itu yang harus kamu ingat. Sama juga dengan y. Y menjadi bayangan dari y per k. Nah, persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, itu kita masukkan ke sini. Ke persamaan awalnya, 2x dikurang 5y sama dengan 3. Jadi x-nya, x ini kamu ganti dengan x yang ini. Ini kan nilai x, walaupun tidak ada sebuah bilangannya di situ, tapi hanya sebuah persamaan. Dan nilai y-nya kita ganti dengan y aksen per k. Sehingga 2 dari sini asalnya 2, x-nya kita ganti, dikurang 5, y-nya kita masukkan y aksen per k sama dengan 3, masih sama ya. Karena ini k merupakan penyebut dan ini sama-sama penyebutnya k, kita kalikan k-nya dengan 3. 2 dikali x aksen, 2x aksen, min 5 dikali y aksen menjadi min 5y aksen sama dengan 3 dikali k, 3k. Dan kita masukkan saja ke bayangannya yang diketahui. Bayangannya adalah 2x kurang 5y sama dengan min 9. Ini masih sama 2x kurang 5y, ini juga 2x kurang 5y. Yang membedakan adalah hasilnya 3 dan min 9. Karena 3 ini awal, faktor persamaannya kita dapatkan 3k. 3k di sini min 9. Jadi logikanya 3 dikali berapa yang hasilnya minus 9? 3 dikali minus 3. Atau dalam perhitungan matematikanya, konsep hitungannya 3k sama dengan min 9, k sama dengan min 9 dibagi 3, hasilnya min 3. Dapatlah nilai k nya minus 3. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Tentukan bayangan garis 4x tambah 3y dikurang 15 sama dengan 0 jika dilatasi D di pusat 0,0 dan faktor skalarnya 3. Jadi penulisan yang seperti ini artinya pusatnya O 0,0 dan 3 di sini menunjukkan faktor skalarnya atau simbolnya K. Jadi ingat ya, setiap ada penulisan artinya seperti ini. Kalau di sini P berarti nanti ada titiknya lagi, titik sembarang. Kemudian ini aturan yang tadi, x sama dengan bayangan per k masih sama, kita ganti k nya 3 karena di sini diketahui k nya 3. Jadi x sama dengan x aksen per 3. X aksennya ini 1 per 3 kali x aksen. Kemudian y nya masukkan k nya menjadi 3. 1 per 3 y pangkat 1 per 3 y aksen.
Substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke mana? Ke persamaan awalnya. Garis itu 4x tambah 3y dikurang 15. Jadi 4 kali 1/3 x aksen ditambah 3 dikali 1/3y aksen dikurang 15 sama dengan 0. Bisa dipahami sampai di sini? Saya kemudian 4 kalikan dengan 1, 4/3 x aksen ditambah 3 kali 1, 3/3 y aksen dikurang 15 sama dengan 0. Kenapa 15 nya tidak berubah? Karena tidak dikalikan dengan angka berapapun. Nah, karena ini kan merupakan bilangan pecahan, sementara ini bilangan bulat, maka cara kita supaya mudah menghitungnya, kamu lihat bagian sini, penyebutnya berapa angkanya? 3, sama-sama 3. Jadi persamaan ini kita kalikan semuanya dengan 3. Jadi 3 ini nanti mengikuti ya angkanya. Kalau di sini 5, berarti kamu kali 5. 2 kali 2 min 1 kali min 1. Karena di sini kebetulan 3, kalikan dengan 3. Nah, seperti ini kan? Ini tinggal kamu coret saja. 3 dicoret, hasilnya 4x aksen. 3-nya ini kamu coret juga. Jadinya 3y aksen dikurang 15. Ini juga kamu perlu kalikan dengan 3. 15 kali 3, 45. Dapatlah bayangannya. 4 x aksen tambah 3y aksen dikurang 45 sama dengan 0. Oke, itu beberapa contoh dari dilatasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.